Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana melakukan add ke dalam database. Ya. Jadi kemarin kita udah koneksi ke database-nya. Nah, sekarang kita akan membuat add-nya dulu. Kita akan membuka project kita ya. Setelah kita buka project, kita masuk ke model dulu. Ya. Jadi kita siapkan untuk objeknya. Kita bikin new Java class. Jadi kita bikin model, kita kasih nama model mahasiswa. Ya. Jadi data yang akan kita simpan nanti adalah data mahasiswa. Kita bikin namanya private integer mahasiswa ID. Kemudian private string name. Kemudian private string nama, private string kelas ya, dan private string jurusan. Nah, jadi data yang akan kita simpan adalah data mahasiswa. Name, nama, kelas, dan jurusan. Nah, kemudian setelah kita bikin private datanya, jangan lupa kita bikin getter dan setternya. Kita klik kanan aja, insert code. Nah, kita pilih getter and setter. Kemudian kita checklist semuanya, seperti biasa ya. Kita generate. Nah, kita udah punya objek mahasiswa, ya kelas model mahasiswa. Kita save, jangan lupa. Nah, setelah kita punya kelas model mahasiswa, dan kita punya getter dan setternya, kita akan bikin data untuk koneksi ke dalam database-nya. Koneksi kita udah punya, tapi kita akan bikin DAO-nya. Kita bikin new Java package. Untuk pembuatan package ini opsional ya, tapi saya akan pisahkan ya. Kita kasih nama kampus app.dao. Saya finish. Nah, kita di sini kampus DAO. Nah, dan di kampus DAO itu kita akan bikin interface. Jadi fungsi dari interface itu agar nanti si model ke DAO-nya ini ada antarmuka yang wajib diisi gitu. Nah, kita menggunakan interface. Kita new others ya. Kita pilih Java. Jadi kita cari Java interface. Nah, kita Java interface, kita next. Nah, kita kasih nama kampus DAO. Kampus DAO. Nama interface-nya kampus DAO. Jadi kita bikin aturan kalau kita membuat si kampus harus mengimplement metode yang kita tulis di interface. Jadi interface itu fungsinya agar memaksa kelas yang mengimplement ke dia itu harus menerapkan metode-metode yang kita buat. Nah, kita akan bikin list mahasiswa. Jadi kelas ini harus mengimplement untuk get data, harus mengimplement si list mahasiswa. Ini nanti digunakan untuk mengambil data. Nah, kita impor ya, klik aja di sini. Oke, mahasiswa ini harusnya enggak seperti ini. Bentar, list enggak boleh create nih. Harusnya impor nih. Sebentar. Mahasiswa. Sebentar, kita bikin dulu bawahnya. Kita bikin namanya boolean set. Nah, kelasnya adalah mahasiswa. Nah, kita impor dulu mahasiswanya. Nah, ini impor mahasiswa.
Nah, mahasiswa udah ada. Kita ini harusnya list itu import. Nah, ini import Java Utilist. Jadi bukan create ya, harus import. Nah, untuk sementara, kampus DAO dia ada 2 metode. Nah, nanti setiap yang membuat mengimplementasi kampus DAO itu harus mempunyai 2 metode ini. Nah, setelah kita punya, pastikan dia ada import dan tidak ada merah. Kemudian kita bikin prosesnya, new Java class, ya. Kita bikin namanya kampus DAO proses. Java class, kita bikin finish kampus DAO proses. Nah, kita implement yang tadi, implement kampus DAO. Jadi kita harus impor ya. Implement al abstract. Jadi karena di kampus DAO ini udah ada 2 metode, maka ketika semua kelas yang mengimplement interface DAO ini, dia wajib mengimplement metode. Nah, fungsi dari si interface ini juga agar ketika si yang mengimplement ini atau kampus DAO ini membuat kelas, itu dia tidak salah bahwa kelas itu metodenya itu wajib kalau get ya harus list mahasiswa yang diambil. Kalau boolean data yang dikirim mahasiswa. Nah, di sini kita bisa membuat manual tapi harus melihat kaidah oh yang di get adalah ini, atau kita bisa minta bantuan agar di generate otomatis. Nah, untuk biar bisa di generate otomatis kita klik aja di sini nih. Ini ada lampunya. Nah, kita implement all abstract method. Nah, otomatis dia akan terbuat 2 metode override. Tapi di dalamnya masih throw unsupported. Nah, ini kita biarkan saja. Kita akan benerin yang si save-nya nanti. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu. Sebelum kita melakukan save, kita siapkan data untuk ke database-nya. Kita bikin connection, ya. Ini connection sama dengan 0. Kemudian kita bikin result set sama dengan 0. Kemudian kita bikin statement adalah statement sama dengan 0. Kemudian kita bikin prepared statement. Kita bikin. Ya, jadi kita persiapkan data yang akan kita gunakan. Kita import semua. Add import Java SQL connection. Kemudian result set, kita import result set. Java SQL result set. Kemudian statement sama. Kita import Java SQL statement. Kemudian prepare statement, kita import Java SQL prepare statement. Nah, kita sudah siap untuk ke koneksi ke database-nya, untuk menyimpan data ke dalam database. Nah, kita akan rubah yang metode save-nya. Kita delete ke belakangnya. Kita delete semua. Nah, kita akan bikin boolean flag sama dengan false. Nah, kita set default bahwa nanti datanya itu yang kesimpan adalah false. Ini defaultnya. Artinya false adalah bahwa gagal gitu. Kita coba try ya. Yang catch SQL exception EX. Nah, kita bikin. Kemudian kalau ada error EX print stack trace. Jadi ketika ada error nanti, nah, SQL exception jangan lupa kita import. Kita import ketika ada tulisan add import for Java SQL exception. Kalau nggak ada berarti
ada penulisan yang salah. Misalkan I-nya kecil, dia nggak akan keluar. Nah, jadi kita harus tulisannya benar. Nah, import for Java SQL exception. Nah, kemudian di bawahnya kita return dulu flag. Nah, kita kembalikan flagnya. Di sini kita akan try ya. Kita bikin string SQL. Nah, ini fungsinya kita baru akan nge-save data ke dalam database. Kita insert into kita table MHS. Nama, name, jurusan, kelas. Kemudian values kita pakai tanda tanya sebanyak 1, 2, 3, 4 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita menggunakan prepare statement. Fungsinya apa? Untuk menghindari SQL injection. Maka kita menggunakan tanda tanya seperti ini. Yang paling sering digunakan adalah SQL injection itu tanda kutip. Nah, dengan prepare statement, setiap tanda kutip di dalam inputan akan dianggap sebagai string. Kita panggil connection. Connection sama dengan database config. Nah, kita menggunakan database config yang pernah kita buat. Nah, ini database config yang dia untuk koneksinya, final refer string URL-nya, refer username password. Nah, kemudian dia open connection ya. Ini koneksinya. Nah, setelah itu kita bikin database config dot open connection. Nah, kemudian kita akan bikin prepare statement ya sama dengan connection dot prepared statement. Kita panggil si prepared statementnya SQL. Kemudian jangan lupa kita tambahkan data yang tanda tanya ini kita isi sebanyak 4. Nah, kita menggunakan prepare statement dot statement dot set string. Kita pakai set string. Dia dimulai dari 1. Nah, data yang kita masukkan apa? Karena kita sudah simpan data uploadan itu ke dalam mahasiswa, maka kita panggil mahasiswa dot get name sesuai urutan. Pertama berarti nama, get nama sesuai dengan urutan di sini. Nah, kemudian lanjut prepared statement dot set string 2 mahasiswa dot get name. Kemudian prepare statement dot set string urutan ketiga mahasiswa dot get jurusan. Kemudian prepared statement dot set string keempat mahasiswa dot get kelas. Nah, sesuai dengan urutan pertama nama, kedua name, jurusan dan kelas. Ini sama nama, name, jurusan dan kelas. Nah, setelah kita bikin prepare statement, baru si prepare statement-nya ini kita execute. Kita prepared dot execute update. Oh, print stack-nya salah. Ini harusnya S-nya gede. Nah, ini kemudian di bawahnya kita kasih flag-nya sama dengan true. Kenapa kita taruh di paling bawah?
ketika dia menjalankan, prosesnya akan berjalan satu-satu. Ketika dia nemuin error, maka otomatis lari ke sini. Tapi selama dia tidak menemukan error, dia akan jalan sampai habis. Kalau dia ada di cache, otomatis flag-nya tidak berubah. Nah, kita save. Kemudian kita masuk ke home. Ya, di home. Kita masuk ke JSP. Home JSP-nya. Nah, ini nanti besok kita akan tambahkan untuk menampilkan data di sini. Nah, saat ini kita akan tambahkan untuk input data nanti. Halaman admin kita bikin list mahasiswa. Kita di bawahnya bikin page baru. Ya. Oke, kita bikin button. Ya. Kelas. Kelasnya kelas button primary. Oke, kita bikin add mahasiswa. Oke, button primary. Kita bikin on click-nya. On klik. Nah, kita kasih window.location kalian. Window.location .array. Ya. Kita pakai sama dengan tanda kutip 1. Kita bikin mahasiswa form.html. Oke, kita udah punya. Jadi nanti akan ada button mahasiswa, larinya ke mahasiswa form.html. Untuk HTML atau HTML ya tergantung nanti kebutuhannya ya. Kalian waktu di sini, kalau di sini semua HTML ya HTML. Kalau di sini semua HTML ya HTML. Oke. Atau misalnya di sini pakai ekstensi yang lain, do atau apa itu nggak masalah. Nah, kita bikin untuk inputannya ya. Tadi kan kita di home JSP udah ada mahasiswa form. Nah, kita bikin formnya. Oke, new. Kita bikin JSP. Nah, kita kasih nama mahasiswa form. Oke, kita udah punya mahasiswa form. Oke. Kita akan edit untuk si bodinya. Ya. Bodinya kita ganti. Kita pakai div class container. Oke, kemudian di dalamnya ada H1 atau H2 lah, jangan gede-gede. Ini add mahasiswa. Oke. Nah, setelah itu kita bikin div class row. Oke, kemudian div class kolom MD misalkan 6 juga boleh, nggak masalah. 6, 4 atau berapapun. Baru di dalamnya kita pakai form action. Kita pakai form. Ya. Ini formnya kita benerin, form action. Actionnya kemana? Kita actionnya ke diri kita sendiri aja. Mahasiswa .form .html. Kita pakai model atribut. Atribut sama dengan MHS. Pasal di luar sih. MHS ya. Kemudian metodenya kita pakai post. Oke. Kita udah punya formnya.
Nah, di dalam form kita bikin inputannya nih. Kita pakai div class di form group ya. Kita bikin ini kurung tutupnya belum ada ya. Di dalamnya kita bikin input tipenya text, kemudian kelasnya form control, kemudian name-nya name, placeholder. Nah, di sini name-nya ini kita samakan dengan mahasiswa Java. Name, nama, kelas, dan jurusan. Karena kita akan mapping ke dalam model atribut MHS. Nah, ini samakan dengan kelas ini ya. Kita copy aja nih. Name, nama, kelas, jurusan. Nah, kita ganti nih. Name, nama. Nah, ini placeholder-nya juga sama. Fungsi placeholder apa? Fungsi placeholder itu ketika belum ada isian, dia akan ada tulisannya. Ya. Name, nama, kelas, jurusan. Nah, ini nama, kelas, jurusan. Ya. Kita hanya tinggal rubah ini aja. Setelah kita udah punya inputannya, satu lagi kita butuh namanya button. Button, type-nya, submit, ya, class, button primary. Kita di sini aja. Kita bikin simpan atau save. Ya. Nah, kita udah punya form untuk save. Nah, kita bisa juga di bawahnya ini, di paling luar, kita tambahkan, nah di sini di bawah kontainer lah, atau di luar kontainer boleh, kita tambahkan href. Ini fungsinya kalau nggak jadi nyimpen. Nah, kita menggunakan page context, ya, dot request dot context path. Text path. Balik lagi ke home.html. Ya. Nah, kita jadi dia kalau ngeklik ini akan balik lagi gitu. Nah, setelah kita punya nih mahasiswa form, nah, oke. Kita bisa juga tambahkan di sini nih pesan. Lihat mahasiswa kalau kita ada error gitu ya. Berarti kita message. Nah, kita tambahkan kalau ada error, kita tambahkan pesannya nanti. Kalau sudah, kita masuk ke menu berikutnya. Kita siapkan untuk si controllernya. Untuk nambahkan controller si kampus mahasiswa form, kita masuk ke kampus servletnya. Nah, di servlet ini kita tambahkan di sini. Saya copy aja dari atas ya. Oke, kita kasih namanya kampus mahasiswa minus form. Nah, ini di sini kita kasih namanya controllernya adalah mahasiswa controller. Ya. Nah, setelah kita bikin prop, jangan lupa kita tambahkan bin-nya. Yang paling bawah bin. Nah, kita copy aja nih mahasiswa controller. Ini kita ganti paste. Ini yang belakang juga kita ganti. Nah, jadi kita nggak perlu nulis manual semua nih. Untuk menghindari kesalahan juga.
Nah, kita udah tinggal kita bikin kelas mahasiswa controller. Nah, kita masuk ke web controllernya nih. Kita klik kanan, new, Java class. Ya. Nah, di controller kita langsung kasih mahasiswa controller. Kita finish. Nah, untuk menjadikan ini sebagai controller, gampang. Kita tambahkan kan di atasnya. Ya. Kita tambahkan namanya add controller. Add controller. Kita tinggal impor aja nih. Impor Spring Framework Stereotype Controller. Nah, ini udah menjadi sebuah kelas controller. Kita tambahkan nih kampus di AO-nya agar bisa diproses. Kampus di AO, MHS di AO. Kita kasih nama MHS di AO. Kita bikin dulu. Kita impor ya kampus di AO-nya. Impor kampus di AO. Nah, kita bikin konstruk untuk mahasiswa controller. Kita bikin public mahasiswa controller. Nah, kita bikin MHS DAO sama dengan new kampus DAO proses. Nah, karena yang punya data metode berserta isinya kan di DAO proses, tapi kelas interface-nya DAO. Jadi kita bikin DAO itu diisi dengan mahasiswa DAO proses. Kampus DAO proses kita impor DAO proses. Jadi ketika mahasiswa controller ini di load, otomatis dia akan bikin MHS DAO itu ada datanya kampus DAO proses. Jadi bikin konstruktornya nih. Jadi ini di inisiasi juga si kampus DAO prosesnya. Jadi biar di loadnya sekali. Oke, kemudian kita tambahkan nih untuk si indeksnya ya. Kita bikin public model and view index. Nah, kita pakai HTTP servlet request HTTP servlet response. Nah, ini jangan lupa kita impor semua. Nah, HTTP server kita impor, kemudian response kita impor, model kita pilih yang servlet ya, jangan yang portlet ya, servlet, karena kalau pakai portlet nanti nggak jalan. Nah, setelah itu kita cek if request dot get parameter message tidak sama dengan 0, kita bikin model and view sama dengan new model and view. Nah, kita bikin model and view baru, model and view dot add object nih. Kita kasih nama message. Kita bikin request dot get parameter message return model and view. Oke. Return new model and view. Nah, kalau nggak ada get parameter, ya dia akan bikin model new view baru. Nah, kita jangan lupa kita tambahkan mapping. Request mapping value-nya sama dengan mahasiswa form. Oke, request mapping jangan lupa import. Add import Spring, Webin, annotation,
request mapping. Sama. Nah, ini buat indeksnya. Nah, sekarang kita bikin untuk save-nya seperti apa? Ya, untuk save-nya kita bikin sama public model and view save. Nah, kalau di sini kita pakai model atribut. Model atribut, nama atributnya MHS. Kemudian kita casting ke mahasiswa MH. Oke. Kita bikin model and view. Model and view sama dengan new model and view. Kita bikin redirect ke halaman mahasiswa form.html. Oke. Nah, di sini kita impor nih model dan atributnya. Impor model mahasiswa, kemudian impor lagi string annotation model atribut. Nah, di sini kita cek if. Nah, kita kan tadi di atas sudah bikin namanya MHSDAO. Nah, if mhsdao.save. Yang kita save MH ini. Karena emang di MHSDAO udah ada metode save. Kalau sukses, kita ke return new model and view. Redirect juga, tapi ini redirectnya adalah ke home.html. Oke. Kalau gagal, kita kasih else. Si model and view dot add object. Nama objeknya adalah tadi message ya. Sesuai dengan yang ini, message. Ini kita bikin message adalah gagal simpan data. Oke. Baru di bawahnya return model and view. Jangan lupa di save. Oh ya. Selain itu kita tambahkan ini mau di mappingnya kemana? Add di request mapping. Value-nya kemana? Ke mahasiswa form. Kemudian tambahkan metode adalah request method dot post. Nah, kita impor nih. Impor request method. Oke. Jadi kita udah punya datanya. Nah, sekarang langkah terakhir adalah tinggal kita coba running. Ya. Kita pastikan dulu bahwa metode formnya udah ada, mahasiswa form, requestnya metode. Ini kalau di index hanya akan tampil kalau ada error. Jadi kita sudah, mahasiswa formnya udah ready. Kemudian servernya udah ada. Home-nya juga udah siap. Nah, kita coba running. Oke. Kita akan coba running. Oke. Ini. Kita akan running ya. Kita login. IPA, passwordnya IPA. Saya login. Nah, ini halaman depannya. Halaman admin list mahasiswa, cek DB koneksinya sukses. Kita coba add mahasiswa. Nah, dia akan lari ke sini nih. Makanya tadi yang ada placeholder, ketika kita klik dia akan hilang. Kita kasih nama, NIM-nya 1234. Namanya Ipang. Kelasnya 5D, jurusan SI. Nah, sebelum kita nge-save sini, kita pastikan dulu bahwa di database-nya itu
kita udah punya tabelnya. Localhost, capek admin ya. Oh, sorry. Localhost 8081 punya saya. Kita lihat kampus. Ini pastikan udah ada tabel mahasiswa dengan struktur data, ID-nya adalah integer, NIM-nya varchar 50, nama varchar 50, kelas varchar 50, jurusan varchar 50. Kalian bikin yang ID-nya auto increment. Ya. Kita pastikan punya tabel ini dulu. Kalau nggak punya tabel ini, nggak akan jalan. Oke, kita sudah. Nah, ini udah ada beberapa data yang udah keisi ya. Nah, ini datanya. Ada beberapa, terakhir kita ID 42. Oke. Nah, saya akan simpannya. Saya save. Nah, dia akan kembali ke halaman list mahasiswa kosong. Nah, kita cek dulu database tabel mahasiswa. Nah, dia akan loading. Kita lihat yang terakhir. Nah, ini kan 43 ID-nya, NIM-nya 1234, namanya Ipang, kelasnya 5D, jurusan SI. Nah, kita datanya sudah tersimpan. Kita add mahasiswa. Ya. Ini tadi nggak keluar tuh yang save tadi ya. Harusnya ditaruh di paling luar. Jadi yang di NIM ini, yang di sini, kalau tadi nggak keluar, kampus mahasiswa form. Nah ini, oh A-nya belum ada. Back ya. Makanya nggak nampil. Coba refresh ya. Nah ini ada tulisan back. Back balik lagi. Nah ini besok kita akan bikin bagaimana menampilkan data dari database ke list di sini. Oke. Ya.